Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wawan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Banyukembar, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Di sini izinkan saya menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Dwi Sulistiono sebagai fasilitator dan Ibu Laras Anggarsasi sebagai pengajar praktik. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan adalah sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak dapat mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Guru seharusnya memberikan hak kepada murid untuk merdeka dalam belajar. Ada 3 tujuan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, melatih keberanian murid untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, menanamkan disiplin positif pada diri siswa secara intrinsik. Tolok ukur dari aksi nyata yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas secara sadar, tanpa paksaan, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, guru dapat berperan sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Lini masa tindakan yang akan dibuat adalah: yang pertama, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, yaitu rekan guru, terkait penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya, sebelum melaksanakan sosialisasi kepada rekan guru, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan saya laksanakan dan meminta izin untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Selanjutnya, di sini saya baru melakukan sosialisasi kepada rekan guru di SD Negeri 2 Banyukembar tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas secara konsisten dan sungguh-sungguh. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan program rencana yang akan saya laksanakan, saya tidak mungkin melaksanakan secara sendiri. Di sini saya juga membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah agar program penerapan budaya positif di sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat untuk menjadi role model penerapan budaya positif di sekolah. Di sini, kepala sekolah dan teman sejawat atau rekan guru bisa untuk dijadikan role model atau panutan oleh siswa agar penerapan budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, dukungan dari wali murid untuk dapat menjadi teladan penerapan budaya positif di rumah. Di sini, budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah. Jadi, dukungan wali murid sangat dibutuhkan untuk menjadi teladan penerapan budaya positif di sekolah agar nantinya anak-anak tidak hanya menerapkan budaya positif hanya di sekolah, tapi di rumah juga melaksanakan budaya positif. Yang ketiga, murid berkolaborasi dengan guru dalam menerapkan keyakinan kelas. Di sini, murid bisa menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka buat
dengan baik dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Banyukembar, tepat di mana saya mengajar, dan diikuti oleh kepala sekolah dan rekan guru di SD Negeri 2 Banyukembar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini di ruangan ini kita bisa berkumpul dan dalam suasana yang hangat. Salawat dan salam kita panjatkan, kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang pastinya akan dinantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyukembar, Bapak Rusdianto SPD yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru semua yang hadir pada hari ini. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah acara pengimbasan budaya positif oleh Bapak Wawan Setiawan SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 SD Negeri 2 Banyukembar, Kabupaten Wonosobo. Adapun susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua itu sambutan kepala sekolah yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Rusdianto. Kemudian yang ketiga penyampaian materi, ini materi pokoknya, yaitu nanti akan disampaikan oleh Bapak Wawan Setiawan SPD. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Untuk kita langsung menginjak acara yang pertama, marilah kita mengawali acara ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Rusdianto SPD untuk memberikan sambutan. Sambutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banyukembar, juga kepada Bapak Wawan Setiawan selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD 2 Banyukembar yang tentunya saya hormati juga. Untuk pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada saat ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul dengan tidak ada halangan suatu apapun, yaitu dalam acara presentasi atau penyampaian materi modul 1.4, yaitu mengenai pengimbasan budaya positif. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, nantinya kita mengikuti acara ini dengan baik, dengan seksama, yang pada akhirnya nanti harapan dari saya, Bapak dan Ibu guru yang belum menjadi JTB tergerak hatinya, tergerak berniat untuk mengikuti jejak Pak Wawan Setiawan. Untuk yang pertama lagi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Wawan Setiawan yang mana telah mengikuti program pemerintah yaitu guru penggerak di angkatan 8 ini. Semoga nanti sampai akhir pelajaran tidak ada suatu apapun dan bisa memberi
motivasi ataupun arahan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti khususnya di SD 2 Banyuwangi ini dan pada umumnya di Kecamatan Paturuan. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Monggo nanti Pak Wawan bisa menjelaskan atau memaparkan pembebasan budaya positif ini sampai akhir, sampai tuntas, sehingga tidak ada halangan apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya kami aturkan kepada acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian langkah berikutnya untuk yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wawan Setiawan SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Saya mau berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyukembar, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Banyukembar. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengibasan budaya positif tentang materi di guru penggerak tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita tunjukkan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti pada yaumil kiamat. Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan apa itu budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Nah, di sini tadi sudah dibuka acaranya oleh Pak Saryadi. Ini sekarang saya akan menyampaikan tentang materi yang telah saya terima pada saat mempelajari modul 1.4. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Pak Chris, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Oke, setuju. Kalau Bu Tritiana, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Oke. Bu Narti, tidak setuju. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Mas Aryadi, Bagaimana? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Pak Tri? Tidak setuju. Oke. Dan yang ketiga, hukuman memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana, Putri? Setuju atau tidak? Pak Chris? Setuju. Oke. Nah, dari ketiga pertanyaan pemanik ini, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah nanti dari ketiga pertanyaan ini yang sebenarnya itu setuju atau tidak? Jawabannya nanti pas di akhir ada, nanti pasti akan merubah mindset Bapak Ibu dalam ini menjawab pertanyaan ketiga pertanyaan ini. Selanjutnya, nah ini dalam topik modul 1.4 di sini saya ada 6 materi yang saya pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi.
hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, untuk topik yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, ini ada kegiatan Bapak Ibu, ada A dan B. A itu Anda dan B itu teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas, coba salah satu. Ini kan berpasangan kan? Dan coba Pak saya ini juga mensobek secari kertas. Gak usah terlalu lebar, sedikit saja. Sedikit saja, silakan yang mau memegang nanti siapa. Tidak usah terlalu besar, Mas Kris. Sedikit saja. Nah, di kertas itu silakan tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, misalnya HP atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan ditulis di secari kertas yang Anda sobek tadi. Silakan ditulis Pak Kris, apakah HP atau apa yang menurut Anda itu paling berharga. Oke, kalau sudah silakan kertas tersebut diletakkan di tangan Bapak Ibu dan buatlah genggaman tangan, digenggam. Kalau sudah, itu kan hal yang paling berharga buat Bapak Ibu. Nah, coba Bapak yang di sebelah atau Ibu yang di sebelah untuk membuka genggaman itu sekuat tenaga. Nah, itu kan yang digenggam apa namanya, hal atau benda yang sangat berharga. Apakah bisa coba Bu Nanti membuka genggaman Bu Tritiana, terus Mas Kris membuka apa, Pak Tri membuka genggaman dari Mas Kris. mungkin sulit mau itu sekuat tenaga, baik itu berbagai cara, dari membujuk, mengancam, menghardik, merayu, dan apa saja untuk membuka kepala itu mungkin sulit. Yang terjadi itu sangat sulit karena benda itu adalah benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini, nah itu seperti apa namanya, kontrol diri. Di sini disiplin positif itu ada teori kontrol diri atau teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, modal berpikir, menang-menang, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, realitas. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini makna dari disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk teori motivasi di sini ada yang ke ranah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yaitu untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu tadi dari ketiga pertanyaan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan untuk teori yang intrinsik yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri serta nilai-nilai kebajikan universal. Di situ nanti yang selanjutnya akan menjadi keyakinan kelas. Untuk yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti kalau kita sudah bisa sebagai manajer untuk posisi kontrol kita, nanti kita mengatasi masalah anak
Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan untuk yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Di sini apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa Pak Fris profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Untuk guru kelas 1, 4, 2, 5 sudah sangat paham tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya untuk topik yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu mungkin masih sebagian besar anak kita masih seperti itu, Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga masih seperti itu. Biasanya karena ingin dapat reward, kita jadi termotivasi gitu, Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih motivasi eksternal. Jadi nanti yang ketiga ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi dalam diri atau internal yang tujuannya nanti disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Hukum dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh. Ia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan sekejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Putri, setuju atau tidak? Pak Tri? Tidak setuju. Kenapa? Sampai saja membuat malu, semakin membuat malu anak. Oh iya, benar, membuat minder. Ya. Untuk selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Pak Seno?
Senoka tadi menyuruh Iva sebuah hukuman. Kenapa? Ya menyuruh dengan memaksa dia. Menyuruh dengan memaksa untuk tampil ke depan kelas gitu. Betul sekali. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul sekali tadi merupakan hukuman yang terjadi. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berbentuk fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi itu bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui yang akan diterima jika pelanggaran. Nah, di sini ada 5 kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Baik ya, itu termasuk hukuman ya, karena biasanya Bapak Ibu guru menyuruhnya itu mendadak dan tidak terencana. Saya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Ya. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, konsekuensi. Berarti di sini sebenarnya itu sudah, dan tentu ini yang dicetak kembali ini hukuman, dan yang tidak tercetak kembali ini konsekuensi. Jadi sekali. Ya, benar sekali. Dan makanya di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya tadi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori menurut Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti misalnya ada murid yang melakukan kesalahan,
murid tersebut itu jangan sampai nantinya kita itu membuat si murid itu minder atau malu, ditertawakan. Itu nanti untuk kedepannya itu sangat mengganggu baik itu si fisik, terutama yang psikis itu yang nantinya bisa berkelanjutan dan jangka waktu yang lama. Nah, di sini ini ada identitas yang gagal, yaitu memberikan hukuman. Kalau kita dalam di sekolah ada anak yang berbuat salah, kita memberikannya hukuman, itu merupakan tindakan yang negatif. Ya, jadi semoga kita nantinya setelah mempelajari tentang teori disiplin positif atau budaya positif ini, kita semakin tahu, semakin paham apa sih yang harus kita lakukan nanti pada saat anak membuat kesalahan. Yang kedua, identitas yang sukses yaitu disiplin dengan menggunakan konsekuensi ataupun restitusi. Tapi yang terbaik kita harus menggunakan restitusi agar nantinya anak kembali ke kelompoknya dan lebih positif dalam memecahkan masalah yang telah dia buat. Di sini hasil pengamatan mengenai dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi sebenarnya reward itu kita tidak boleh memberi reward. Boleh kita memberi reward, tapi semua ke setiap anak harus kita beri. Jadi setiap anak kan mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi misalnya kita hanya mengasih reward hanya kepada satu atau dua anak, nanti yang terjadi adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum anak yang tidak mendapat reward. Jadi si anak itu merasa minder dan penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi anak yang misalnya tidak mendapat reward pasti hanya yang paling lingkungnya orang oleh reward ya segelintir cerai. Selanjutnya juga penghargaan merusak hubungan. Jadi antara murid yang sering dapat reward dan murid yang tidak pernah dapat reward, nanti pasti ada kesenjangan sosial. Ini juga dihukum oleh penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Topik yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa sih orang-orang peraturan yang hanya kita buat anak-anak bermanut? Kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Pak Sedeti? Ya, biar waktunya lebih cepat ya. Kalau kita menggunakan helm, itu kita bila mengendarai kendaraan roda 2 itu untuk apa? Bila kita menggunakan helm kan, kalau kita mengendarai sepeda motor itu kan menggunakan helm, kita itu fungsinya untuk apa? Ya, pengaman atau keselamatan ya Mas Adi. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk apa? Mengapa kita duluan waktu COVID itu ada peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan COVID-19 ya. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya kan, ya supaya tidak ketinggalan materi bisa, agar tidak terlambat. Nanti biasanya kan malu kalau datang terlambat yang sudah dimulai. Nah, di sini kalau peraturan itu selalu kembali, ini contohnya peraturannya selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, biasanya kan
misalnya setelah membaca itu kan ada kita seperti ini kan baru memasuki tahun ajaran baru, kita pasti membuat peraturan kelas yang nantinya akan dibuat keyakinan kelasnya. Di sini peraturannya itu biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu dalam bentuk tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain yang datang sudah tepat waktu, juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu bersabar menghormati orang lain. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, yang bisa lagi. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah contoh penerapan dari Bu Tritiana. Ini kemarin sudah membuat keyakinan kelas dan saya foto ini Bu Tritiana. Ini sudah menerapkan keyakinan kelas dan ditempel di kelasnya ini. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat penguasaan, dan yang kelima kebebasan. Nah, ini jawaban dia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, itu kesenangan. Biasanya kalau dia itu kan senangnya itu kelasnya rame, jadi pengennya yang seru-seru. Jadi itu merupakan kebutuhan kesenangan dari Dinda. Yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai sebutan baru, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja, itu adalah kebebasan. Dan selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas, yaitu penguasaan. Selanjutnya topik yang kelima, posisi kontrol. Di sini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum, itu yang identitas gagal sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang untuk penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Contoh katanya yaitu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi murid itu tidak menjadikan guru itu sebagai panutannya. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid pasti akan mengulang kesalahannya. Sehingga membuat orang merasa bersalah, yaitu guru berceramah dan biasanya mengatakan seharusnya itu seperti ini, ibu kecewa atau bapak kecewa, harusnya itu seperti ini. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Paling murid nanti berkata, maafkan saja. Dampak pada muridnya merasa rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Hasilnya nanti murid akan ketergantungan. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Untuk dampaknya, nanti murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung.
yaitu menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Biasanya hanya berkata, apa sih peraturannya? Bila anak salah, setelah melakukan kesalahan, tahu nggak apa peraturannya? Gitu, biasanya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Di sini ada kata-kata bila diawasi. Kalau nggak sedang kita awasi, kembali ke kesalahan tersebut. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak gitar yang sudah harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah identitas diri sebagai posisi kontrol diri, yaitu sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya nanti menguatkan secara pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, ini adalah contoh guru berperan sebagai manajer. Ini adalah saya dan murid saya ketika si murid itu yang namanya Vera itu menyontek. Nah, coba kita lihat videonya. Ini sudah ya. Kenapa tidak ada orang di sini? Tidak tahu, Pak. Vera tadi saat berada di kelas, pamannya Vera melihat salah temannya. Tadi masuknya Sofi. Vera melihat temannya siapa Sofi. Betul tidak? Betul, Pak. Betul? Ya. Perbuatan itu termasuk perbuatan baik atau tidak baik? Perbuatan tidak baik, Pak. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk dalam kesalahan besar. Lalu juga dia adalah berkat identitas. Tidak mencari kesalahan sekarang, tapi hanya meyakinkan posisi si anak itu menjadi stabil terlebih dahulu supaya kita memenuhi kita pasti punya rasa maka kita lagi memenuhi juga cinta sama Tuhan pasti rasanya kenapa sehingga telah melakukan tindakan yang salah. Tapi ketika kita tidak bisa, akhirnya tidak bisa melakukan sesuatu itu. Kita rasanya tidak ada yang mengawasi kita yang sudah kita buat untuk berbuat lagi. Masih ingat, Pak? Ingat apa yang mengawasi kita? Jujur dalam hati kita. Kita yang mengawasi jujur kita dulu dalam diri kita dan dari diri kita. Jadi, Pak. Jadi kalau kita sudah yakin kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak dibiarkan, karena melakukan perbuatan jujur. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dibiarkan? Belajar mencari semuanya tidak sepenuhnya sama lain. Oke, baik. Kita sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya kita tidak dibiarkan. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita mulai apa yang kita kerjakan? Nanti mulai dari ini kita akan mulai apa yang kita kerjakan nanti. Belajar, membaca hasil pengetahuan dan ikhlas dulu. Terima kasih kita. Kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi kebanggaan kita berdua. Siapa yang berdua? Siapa? Silakan silakan. Ya, jadi dalam video ini kita tidak mencari kesalahan si anak, kita stabilkan kesalahan si anak terlebih dahulu. Kita kita jangan menyalahkan si anak. Kita juga menganggap kita juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya
dia. Jadi dia itu tidak hanya sendiri dan merasa bersalahnya. Terus yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi agar si anak yang bernama Vera ini mengakui apa benar dia telah melakukan tindakan menyontek. Kalau benar, apa sih alasannya? Biarkan dia menceritakan kenapa dia itu melakukan kesalahan tersebut itu kenapa dia lakukan. Berarti dia akan cerita kenapa alasannya. Terus selanjutnya setelah dia bercerita, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Biasanya kan kita pasti punya keyakinan kelas. Nanti setelah mengingatkan keyakinan kelas, dikaitkan dengan kesalahan yang telah dilakukan Vera, terus dikembalikan ke Vera kapan akan memperbaiki kesalahannya. Terus dalam memperbaiki kesalahannya ini solusinya bagaimana? Dikasih solusi biar si anak ini memecahkan masalah dari dirinya sendiri dan tidak merasa disalahkan. Jadi kalau si anak ini kembali ke kelompoknya, dia sudah menjadi pribadi yang lebih kuat dan nanti akan memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri, tidak karena terpaksa, tidak karena hukuman seperti itu. Selanjutnya topik yang ke-6, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus dalam validasi kebutuhan, kata-katanya contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kata-katanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, contohnya di keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita dapat membuat kesalahan atau anak yang telah berbuat salah itu membuat dirinya itu bisa memperbaiki kesalahannya tanpa dirinya itu merasa malu, minder, ditertawakan oleh teman-temannya. Di sini contohnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kata-kata guru di sini, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya dalam validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power atau freedom, love and belonging, fun ataupun survival. Contoh kata-katanya di sini, guru berkata yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apakah yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan
berkumpul. Biasanya ini terjadi kalau anak yang kerah di dalam kelas. Biasanya kan ada laporan, misalnya Pak Guru, kula didorong Adi, Pak Guru, kula didorong Adi. Nah, nanti cara pemasaran kita cari masalahnya dari si anak itu, tidak hanya didomai ataupun didorongi. Jadi nanti si anak dipanggil ke kelas, permasalahannya apa, terus distabilkan identitasnya, divalidasi kebutuhannya, dan selanjutnya kita tanyakan keyakinan kelasnya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Artinya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang keempat, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi biarkan si anak itu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini contoh saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak saya yang datang terlambat ke sekolah. Selamat pagi ya. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Oke, artinya pilihan ini sekolahnya waktu atau terlambat? Ya, terlambat ini yang baik atau tidak baiknya tidak baik. Ya, perbuatan terlambat adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Setiap manusia itu ya pasti kesalahan masuk awal juga pernah terlambat saat terjadi sebuah masalah. Tapi di sini Pak Bambang bukan di sini sebenarnya salah, tapi Pak Bambang mau mengajukan untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan dalam sekolah. Pihak pasti punya alasan kenapa ada sekolah sudah secara semua. Itu belajar akhirnya banyak sih dulu lihat maksudnya ada sepakat kelas seperti yang kelas yang sudah kita lihat yakin dalam disiplin dan pengalaman itu penting untuk yakin. Sekarang apa yang harus lakukan supaya kita itu datang sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin. Terus pengalaman masa pengalaman itu dia awalnya sama kalau sebelumnya 10 sekarang 9. Kemudian apa tadi? Pasangannya sebelum subuh ya, supaya dia juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, apa mau mulai itu? Jadi mulai besok ya. Nanti mulai besok ya akan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu dan ya, pasti akan menjadi lebih baik. Terima kasih ya. Silakan kalian yang beristirahat nanti menuju ke kelas. Di sini ada seorang anak yang bernama Rehan telah melakukan kesalahan, yaitu sering terlambat ke sekolah. Nah, di situ akhirnya saya tidak mempermalukan dia di hadapan anak-anak yang lain. Jadi
pada saat istirahat rehat ini saya panggil ke kelas yang anak-anak yang lain pada istirahat, dan di sini saya mencari apa sih penyebabnya rehat itu berangkat sekolahnya terlambat. Jadi di sini permasalahannya yaitu sering mainan HP dan tidurnya terlalu malam. Terus di sini kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat yang tentang disiplin dan tanggung jawab. Di sini akhirnya Rehan ini telah melakukan kesepakatan dengan saya, yaitu akan tidur lebih awal dan memasang alarm. Dan akhirnya setelah kesepakatan ini, kita sebagai guru juga harus memberikan motivasi terhadap si anak tersebut. Nah, jadi nanti setelah dia akan melakukan atau memperbaiki kesalahannya itu, Rehan ini juga termotivasi untuk datang lebih awal. Jadi Rehan ini tidak merasa nanti misalnya berangkat sekolah yang tadi terlambat, kalau kita sebagai pembuku langsung berangkat sekolah karena keadaan sudah masuk di kelas, disuruh masuk ke depan, kita berhubungan, nanti otomatis Rehan ini akan merasa minder, rendah diri, dan merasa malu. Jadi nanti pasti akan melakukan kesalahan itu lagi tanpa dia mempunyai motivasi untuk memperbaiki dengan menggunakan keyakinan kelas atau menggunakan segitiga restitusi tersebut. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif. Semoga nantinya Bapak dan Ibu dalam menghadapi masalah anak, pastikan kita semua mempunyai masalah, atau anak didik kita itu pasti ada yang memiliki atau pernah membuat kesalahan. Dan nanti pemecahan masalahnya, karena di sini saya bukan untuk menggurui ataupun di sini saya saya sudah tahu atau gimana. Di sini saya hanya saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu tentang cara menghadapi masalah anak tentang menggunakan budaya positif atau menggunakan segitiga restitusi. Jadi nantinya jangan sampai anak kita dalam nanti telah membuat kesalahan, jangan melakukan hal-hal yang kita itu sebagai penghukum atau si pembuat orang yang merasa bersalah. Jadilah kita nanti sebagai seorang manajer yang di situ kita bisa mengkondisikan anak yang nantinya setelah kita beri motivasi, kita cari permasalahannya, anak itu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak akan melakukan kesalahannya itu dengan memecahkan masalahnya si anak itu dari dalam dirinya sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau memberikan pernyataan tentang apa yang telah saya sampaikan, atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin Pak Kris ada pertanyaan. Cukup, Putri, cukup, nanti cukup, Pak Tri, cukup. Terima kasih. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Wawan. Kami sudah menyampaikan dengan jelas gamblang tentang penyampaian sebuah materi pengimbasan budaya positif, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita sebagai bahan pembelajaran buat kita ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita, dan rekam jejak Pak Wawan mudah-mudahan bisa diikuti oleh guru-guru yang guru-guru yang akan mengikuti calon guru penggerak. Kira-kira begitu Bapak Ibu semua, dan pertemuan kali ini kami akhiri sekian dulu.
mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, kita marilah bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustianto, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Banyu Kembar, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo, tempat di mana Pak Wawan Setiawan mengajar saat ini. Saya bangga dengan etos kerja, kedisiplinan, serta semangat guru-guru SD Negeri 2 Banyu Kembar. Dan saya juga bangga karena di SD Negeri 2 Banyu Kembar sudah ada guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga yang lain akan segera menyusul. Dari desiminasi modul 1.4 budaya positif yang disampaikan Pak Wawan Setiawan dapat terlaksana dengan baik. Semoga dapat memotivasi Bapak Ibu guru yang lain untuk menanamkan kedisiplinan pendidikan, karakter, serta budi pekerti sehingga prestasi belajar murid menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryadi, guru SD Negeri 2 Banyu Kembar, teman sejawat dari Bapak Wawan Setiawan. Desiminasi yang disampaikan Pak Wawan mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di sekolah kami. Mengingat masih banyak murid di sekolah kami yang belum bisa menerapkan disiplin. Dari desiminasi yang disampaikan, saya menjadi tahu di mana posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Desiminasi yang disampaikan dapat memotivasi saya untuk menerapkan disiplin pada murid saya, supaya mereka dapat menjadi murid yang berakhlak mulia dan berprestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.